Shen Wangchuan. Aku sudah menunggumu selama 12 tahun, saat bertemu lagi. Kau malah berselingkuh dengan adikku di belakangku. Wang Chuan, besok adalah hari pernikahanmu dengan kakakmu. Kamu tidak takut ketahuan melakukan ini? Yang ingin kumiliki hanya kamu seorang. Jiang Luning. Dia tidak layak. Shen Wangchuan. Siapapun yang dipilih Jiang Luning, tak akan pernah memilihmu. Ganteng. Pinjam rokok. Maaf ya. Yang terakhir. Gak masalah. Ini namanya perampokan. Aku mau merampas cintamu. Boleh? Namamu siapa? Namaku tidak penting. Yang penting, aku ingin dengar bagaimana kamu memanggilku. Pertama kali ya? Kamu takut? Aku takut. Kamu akan menangis, mobil sudah jalan, jangan minta berhenti di tengah jalan. Sekali lagi. Lagi? Aku takut kamu rusak. Aku dari grup Wo. Siapa kamu tidak penting. Tuan muda, orang yang Anda cari sudah ketemu, dia adalah putri tertua keluarga Jiang, orang terkaya di kota Yunxi. Xiao Luning. Sekarang dia sedang melangsungkan pernikahan dengan putra keluarga Shen. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Xiao Shui. Jiang Luning. Kenapa kamu harus memaksa Xiao Shui mengantarkan cincin? Apa maksudmu sebenarnya? Bagaimana melihat dari dekat upacara pernikahan kakakmu? Kamu tidak senang. Wang Chuan, Sudah cukup, kamu tahu dia mencintaiku. Kenapa harus mempermalukannya? Sudah kasihan? Kalau begitu selanjutnya, kamu akan menemani dia dipermalukan. kenapa mereka berdua seperti ini? Tidak seperti ini. Jiang Luning, apa yang sudah kamu lakukan? Jiang Luning. Kamu pikir mempermalukan Xiao Shui di depan umum akan membuatku menikahimu? Mimpi kali. Kalau kamu sangat mencintainya, kenapa harus menyiksa dirimu sendiri? Dengan menikahiku? Kalau bukan karena kamu mengandalkan kekuatan keluarga Jiang, memaksaku menikahimu, kamu pikir aku mau? Aku memaksamu? Kamu yang tertipu olehnya. Kakak, aku tahu kamu cemburu dengan perasaan Wang Chuan padaku. Jadi kamu memfitnahku. Aku tidak menyalahkanmu. Jiang Luning, kamu pembohong dan sangat pencemburu. Aku sudah melihatnya dengan jelas. Gelang ini 12 tahun yang lalu. Aku yang memberikannya pada Xiao Shui. Aku sudah bilang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Terutama kamu. Benar-benar buta. Kamu ingin menikahi Jiang Sensui? Boleh saja. Pergi bilang pada ayahmu, kamu ingin membatalkan pertunangan, dia sangat menyayangimu. Pasti akan menyetujuinya. Kemana tuan muda pergi? Mengejar seseorang. Shen Wangchuan. Sudah 12 tahun berlalu, lebih baik tidak bertemu. Kalau sudah pulang, lebih baik mengalah pada adikmu. Kalau bukan karena ibumu hampir mati, aku tidak akan mengizinkanmu. Masalah ini kembali. Ibuku tidak akan mati, dan aku bukan masalah. Aku jengkel melihatmu. Aku bukan anak manis, ayah mengambil uang ibu. Dia yang meninggalkan kami, aku percaya padamu, nanti. Aku yang akan melindungimu. Ini untukmu.
Jiang, tunggu aku pulang dari studi. Aku akan menikahimu, melindungimu seumur hidup. Buat putri keluarga Jiang itu tidak akan pernah menyakitimu lagi. Shen Wangchuan, aku yang kalah. Sepatu yang tidak pas hanya akan membawamu pada orang yang salah. Kalau begitu ganti sepatu. Kamu datang untuk apa? Asalkan aku berniat. Tidak ada orang yang tidak bisa kutemukan. Jadi, kamu sudah lihat upacara pernikahanku? Cukup menarik. Terutama adegan terakhir itu. Datang ke pernikahan mantan one night stand. Lihat kepala pengantin pria, ada filter hijau nggak? Aku cuma punya filter saat lihat kamu. Tebak. Warna apa? Kamu datang ke acara ini. Bawa angpau nggak? Aku datang menagih utang, soalnya. Ini juga pertama kalinya aku. Gak percaya? Mau dicek lagi? Kamu mau aku ganti rugi gimana? Wang Chuan gimana nih? Kalau kakak kirim video ke Paman Shen, dia pasti makin benci aku. Jiang Luning benar-benar licik. Sampai-sampai sembunyi di luar buat rekam video. Dia nggak bakal jauh, pasti sembunyi karena merasa bersalah. Jiang Luning, kamu di dalam? Jiang Luning. Dia masih di luar, mau diajak masuk lihat kamu sekarang. Seberapa bahagia? Mantan suami ngetok pintu. Perlu dihiraukan? Ternyata di dalam, ayo bukakan pintu. Istriku ada di dalam, baik Pak. Jiang Luning, videonya mana? Keluarkan video yang kamu sembunyiin. Aku suka sebuah tas. 2 juta. Ini MH pemerasan. Kalau gitu minta papa beliin aja. Nggak boleh nolak. Jangan kirim ke papaku, jangan harap bisa pakai nama Paman Shen. Buat menyiksa Xiao Sui, tas ini aku yang beli. Maaf ya, harganya sekarang naik jadi 3 juta. Tunggu, 3 juta ya 3 juta. Hapus videonya. Jaga mulutmu, kalau aku tahu. Kamu ngomong sembarangan di luar, nggak bakal aku maafin. Jiang Luning, siang-siang mandi. Mau godo Wang Chuan ya? Gimana kalau aku bilang punya cowok lain? Sembunyi di belakang sini, mau lihat? Jiang Luning, wanita sepertimu. Mana mungkin ada cowok yang suka? Nggak tahu malu. Justru karena kamu terlalu tahu malu, sampai mau bayar 3 juta buat aku. Camel. Bagaimana? Menunggu aku bilang, selamat datang kembali? Mengusir lalat yang menyebalkan. Waktu yang tersisa, apakah semuanya milikku? Aku masih punya 30 menit. Cukup? Hari ini aku maafkan kamu. Namaku Huo Jin. Kalau tidak mengangkat teleponku, aku akan datang sendiri. Menagih utang. Luning. Kamu mau pergi kemana? Hanya sedikit insiden saja, pasangan muda. Mana ada yang tidak bertengkar,
Cuma, ibumu dengar. Pernikahan ada masalah, sakitnya semakin parah. Paman Shen, di mana ibuku? Aku ingin menemuinya sekarang. Sekarang, kondisinya naik turun, sedang dirawat. Setelah kamu dan Wang Chuan menikah, aku pasti akan mempersilakannya datang. Paman Shen, aku dan Wang Chuan tidak ada perasaan. Dia suka. Masalah Zhen Sui, aku sudah menghukum Wang Chuan, menantu keluarga Shen. Harus kamu, ini juga keinginan ibumu. Pernikahan tetap harus dilaksanakan. Aku sudah atur bulan madu sebagai kesempatan untuk kalian berdua saling menyesuaikan. Lagi pula, barang-barangmu sudah siap. Lebih baik berangkat sekarang. Jangan sampai mengecewakan harapan ibumu. Perlakukan Luning dengan baik, kalau dia disakiti. Aku tidak akan memaafkanmu. Bukankah kamu cinta Jiang Sensue? Pergi bulan madu denganku. Tidak takut dia cemburu? Jiang Luning, kamu terima uangku. Langsung lapor ke ayahku. Si imut. Lapor, tidak pernah terpikir setiap gerak-gerikmu. Sudah diketahui ayahmu. Kamu bohong. Kalau bukan karena kamu memaksa masuk keluarga Shen, aku dan Xiao Sui sudah bersama. Kamu hancurkan kami, si imut. Jiang, tunggu aku pulang dari studi. Aku akan menikahimu, melindungimu seumur hidup. Dia menasihati keluarga Jiang itu. Tidak akan pernah menindasmu. Shen Wang Chuan. Kenapa kau bisa berubah seperti ini? Jangan berpura-pura di sini, bukankah kau hanya ingin memanfaatkan bulan madu untuk berdua saja denganku? Aku harus membawa Xiao Sui. Kau ingin membangun hubungan denganku? Mimpi kali. Kalau begitu, kau bawa saja Xiao CMU. Untuk berbulan madu. Aku masih ada urusan. Tidak akan menemanimu. Kau pikir aku akan memberimu kesempatan untuk mengadu pada ayahku lagi? Ya. Bilang sendiri padanya. Kau tidak jadi pergi. Bilang. Kenapa kakak juga datang? Aku juga bawa teman. Sangat memalukan. Baik, Jiang Luning bicara satu hal. Lakukan hal lain, aku harus membuatnya tetap di sampingku. Agar dia tidak mengadu pada ayahku. Maafkanmu. Asalkan bersamamu. Bagaimanapun baiknya. Ayah. Kakak. Aku sangat iri padamu, beruntung, pernikahan bisa dibatalkan begitu saja. Keluarga Shen juga tidak keberatan dengan kelakuanmu. Memang punya trik. Ibuku tidak bisa mengajarkanku hal-hal seperti ini. Hanya trik-trik kotor, ibunya dulu. Diusir dari rumah. Sekarang masih membuatnya kembali dengan muka tebal, jangan bicara seperti itu. Keluarga kaya sangat memperhatikan asal-usul, kakakku tidak pantas. Sudah cukup menyedihkan. Pada dasarnya, hanya seorang yang manis. Beraninya kau memukul orang. Kau bisa menghinaku, tapi jika berani menghina ibuku, aku akan membuatmu minta maaf sambil berlutut. Si manis berani lakukan tapi tidak berani akui. Jiang Luning. Ini teman Xiao Sui. Kau gila juga ada batasnya. Kau sedang mengetuk. Xiao Sui menghukum orang yang menindasnya. Bukankah kau harus berterima kasih padaku? Apa yang kau bicarakan? Bukankah Xiao Sui adalah gadis yang kau sumpah untuk melindunginya 12 tahun lalu? Aku sedang menghajar orang yang mempermalukan Xiao Sui. Ibunya, atau jangan-jangan dia bukan gadis dari 12 tahun yang lalu. Xiao Shui. Kok bisa berteman dengan orang yang menghina ibumu? Gadis dari 12 tahun yang lalu. Benarkah itu kamu? Bilang! Gadis dari 12 tahun yang lalu. Benarkah itu kamu? Tentu saja aku, Wang Chuan langsung. Mengenal aku. Mana mungkin salah.
Terus yang sebenarnya terjadi apa? Teman saya cuma bercanda. Jiang Luning. Ini teman Xiao Sui, masa kamu? Langsung main tangan? Brutal banget. Lain kali suruh temanmu jaga mulut. Atau aku akan lebih brutal lagi. Wang Chuan, lihat dia. Ayah, ada masalah apa lagi? Jiang Zhensui. Ini peringatan terakhir, kalau berani hina ibuku lagi. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Silakan dinikmati, Nona. Sudah ditambah bumbu sesuai pesanan Nona Jiang. Orang yang kau suruh cari juga sudah ditemukan. Jiang Luning, kau mempermalukanku. Aku akan menghancurkan reputasimu. Selain menikah dengan Shen Wangchuan, ada cara lain untuk bertemu ibu? Huo Jin. Cepet banget angkatnya, gak kasih kesempatan aku datangi langsung. Dih, sok tahu saja kau di mana aku. Kalau mau, aku bisa ada di mana saja. Kau juga di sini? Nagih utang? Ya wajib awasi debiturnya dong. Kok suaramu kedengarannya? Jauh banget. Jiang Luning. Hubungkan monitor villa, blokir semua pintu keluar. Sudah, jangan pukuli kami lagi. Kami nggak berani lagi. Jiang Luning, kau baik-baik saja? Penculik sekarang sudah payah begini? Kirim pesan ke Jiang Zhensui. Bilang sudah berhasil. Kau berpengalaman banget dalam urusan penculikan. Waktu umur 18, pernah di dalam kontainer. Ada seorang paman yang ikut diculik bersamaku mengajariku beberapa trik. Tak disangka, trik itu berguna juga. Paman. Paman seperti apa? Wajahnya tidak terlihat, tapi saat itu mukanya ditutupi. Dia bahkan bisa mengajariku cara melepaskan tali, pasti dia seorang paman yang punya keahlian luar biasa. Berkelahi, diajarkan paman. Ya. Kalau tidak, bagaimana bisa menahan penculik? Kamu siapa namanya? Namaku Jiang Jiang. Huo Jin. Jiang Luning. Apa kamu minum sesuatu yang tidak seharusnya diminum? Apa kamu ingin tahu? Sekarang aku berbau seperti apa? Apa kamu merasa sangat panas, kepala sedikit pusing, detak jantung? Tidak normal? Kamu diracuni. Tahan sebentar lagi, dokter yang kupanggil segera datang. Aku tidak mau dokter, aku mau kamu. Kamu adalah dokternya. Jiang Luning, oh Jiang Luning. Kalau Paman Shen tahu kamu berselingkuh dengan pria lain, aku lihat bagaimana kamu bisa masuk keluarga Shen. Wang Chuan, baru saja ada yang melihat Jiang Luning dan seorang pria pergi ke suite. Beraninya Jia. Wang Chuan, jangan-jangan ini salah paham? Salah paham? Dia sudah pergi ke kamar dengan orang lain. Kali ini aku pasti akan mengirim video perselingkuhannya dengan si manis. Ke si tua, aku lihat dia masih berani memaksaku menikahinya. Jiang Luning, buka pintu. Kalau tidak,
Aku akan menendang pintu. Tahu aku siapa? Kamu adalah penawarku. Si manis. Jiang Luning. Tidak mungkin. Aku jelas melihat dia masuk kamar dengan seorang pria. Rekaman kamera untukku. Simulkan Jiang Luning. Di mana si manis itu? Wang Chuan, kakak jelas sudah punya pria lain, tapi masih mempertahankan status sebagai menantu keluarga Shen. Dia memang serakah. Jiang Luning mencari orang untuk menanggungnya. Sudah sampai ke aku. Antidot sudah disuntik, dia tidur sebentar pasti sembuh. Anda mengirim helikopter menjemputku dari salon medis. Hanya untuk urusan kecil ini. Urusannya, tidak ada yang kecil. Pohon besi abadi mau berbunga, aku ingat di hati Anda hanya ada cinta pertama yang meninggal 6 tahun lalu, bukan? Bagaimana dengan dua orang itu? Sudah jelas. Obatnya dari Jiang Sensue. Mereka suruh culik Nona Jiang. Hancurkan mereka, buang di depan kantor keamanan. Tuan muda, kita ke kota Yunxi ini diam-diam. Jangan sampai ketahuan identitas dan jejak. Siapa perempuan ini? Bisa bikin kamu marah besar, aku harus lihat baik-baik. Jiang Luning, kamu di mana? Berani cari laki-laki, tidak berani mengaku ya? Dia sedang tidur. Kalau mau cari dia, lihat saja kemampuanmu. Bau cemburu banget nih. Jangan-jangan perempuan ini, cinta pertamamu? Hidup lagi dari kematian? Keajaiban dunia medis. Bawa dia pulang. Huo Jin, begini caramu memperlakukan teman? Jiang Luning, kau anggap aku sudah mati? Berani sekali menghinaku seperti ini. Wang Chuan, ada apa? Apa yang Jiang Luning bilang? Yang angkat telepon si imut itu. Dia suruh aku cari dia pakai kemampuan. Aku akan segera temukan dia dan si imut itu. Jangan sampai kutangkap dia. Kok beda sama yang direncanakan? Dua imut itu. Lagi ngapain sih? Untunglah. Kamu tidak mati. Terbuka, aku bantu kamu. Jangan pedulikan aku. Mereka tidak berani apa-apa. Kamu pergi dulu. Aku bantu kamu telepon polisi. Siapa namamu? Namaku Jiang Jiang. Kamu sadar? Ini di mana? Rumahku. Kamu dikasih obat, kubawa ke sini untuk diperiksa dokter. Terima kasih ya. Tidak terjadi apa-apa denganku kan? Kamu terlihat sangat kecewa. Meskipun aku lebih suka melihatmu saat sadar. Tapi kesempatan tidak datang dua kali. Aku akan pulang. Berubah sikap begitu cepat, dua orang dibuang bawah tanahku. Kamu masih mau atau tidak? Tuan muda Shen dan Nona Jiang datang. Shen Wang Chuan. Cepat juga datangnya. Di HP kau ada pelacak. Takut kamu tersesat. Takut aku kehilangan kendali. Sudah jelas ketahuan di sini. Mungkin di dalam. Jiang Luning, kamu sembunyi di mana? Si imutmu di mana? Aku suka saat kamu kehilangan kendali. Jiang Luning, kamu sedang apa? Tentu saja, bersama pria. Jiang Luning, kamu tidak tahu malu? Dua orang itu titip dulu di tempatmu. Aku akan menghukum semua kesalahanmu sekaligus. Wanita misterius, bisa kabur, bisa melindungi diri, dendam pasti dibalas. Kalau sampai membuatmu marah, apakah taktik pria tampan bisa berhasil? Mungkin tidak. Pasti karena aku belum cukup mahir. Harus sering berlatih.
Ikut aku turun. Aku akan mengajarmu. Jiang Luning. Sekarang aku menangkapmu. Jiang Luning. Berani tidak di hadapannya, cium di depannya? Memperalat aku. Tidak mau. Tidak bisa gratis jadi alatmu. Aku ini sangat mahal. Jiang Luning, lihat bagaimana. Jelaskan Keskibiko ayahku. Jiang Luning. Wang Chuan, kamu sudah bertemu kakak? Si imut itu di mana? Jiang Luning berani mempermainkanku. Di hadapanku, masih menggantungku, dia benar-benar pikir. Aku peduli padanya, mimpi saja. Aku Shen Wang Chuan. Sama sekali tidak mungkin pakai tanduk hijau. Sudah ada buktinya. Bagus, aku lihat dia masih bisa berdalih apa. Ada yang merekam video kakak dan si manis. Sudah dikirim ke aku. Lalu tunggu apa lagi? Sekarang kita temui ayahku. Aku tidak percaya, sekarang dia masih berani memaksaku menikah. Dengan si manis yang tidak bermoral itu. Bukan hanya Paman Shen, bahkan ayahku juga. Terdepu olehnya. Kalau begitu sekarang, Aku temani kamu pulang, buka kedoknya di depan umum. Berani sekali kamu menyebarkan video Sensue. Di acara pernikahan, gila ya kamu? Direktur Jiang, apa kamu lupa? Putrimu yang menggoda tunanganku duluan. Sensue adalah putri keluarga Jiang. Mana mungkin melakukan hal seperti ini? Pada dasarnya kan kamu tidak bisa memikat hati Wang Chuan. Shen Wang Chuan menyukai Jiang Sensue. Bukannya lebih baik? Dia bisa menikah ke keluarga Shen. Yang paling diuntungkan kan kamu. Jangan sok sinis di depanku. Kamu mengandalkan keluarga Shen memilihmu sebagai menantu. Berani tidak menghargai aku sebagai ayah. Ku beritahu, sebelum kamu menikah, rumah ini masih kuasa aku. ayah. Kakak direkam, mempermalukan keluarga Jiang. Sampai habis-habisan. Si manis, kamu berani melakukan hal memalukan di luar? Kamu punya bukti? Tentu, ada yang merekam video kamu dan si manis. Sudah ada di sini. Tidak mungkin. Tidak percaya sampai lihat bukti? Bukti ada di sini. Lihat bagaimana kamu mengelak. Xiao Sui, cepat putar. Mana videonya? Tidak. Bukan seperti ini, salah kirim. Bukan. Xiao Sui, ada apa? Mana videonya? Putar dong, aku tadi dengar. Suara Jiang Luning. Tidak ada video. Hanya iseng orang iseng saja. Wang Chuan, kita pulang dulu. Tidak mungkin, aku jelas melihat dia dengan si manis itu. Kebetulan, aku punya video ingin dibagikan. Kami disuruh memberi obat pada Nona Jiang. Untuk menculik, wanita itu bilang, asal kami bawa Nona Jiang ke kamar, dia akan menyelesaikan sisanya. Tidak seperti itu. Bagaimana bisa aku tidak menyangka, video itu kamu yang bayar orang untuk menculikku? Bukti bahwa kamu malah balik menuduh. Luning, kamu diculik. Kalau keluarga Shen tahu, seluruh keluarga Jiang kita akan hancur. Tidak seperti itu. Videonya palsu. Kalian harus percaya padaku. Xiao Sui tidak akan melakukan hal seperti ini. Kalau tidak mengaku, kita laporkan ke polisi, biar polisi yang mengecek. Apakah video ini asli atau palsu? Jangan. Jah. Aku yang melakukannya, Wang Chuan. Aku melakukan ini semua untukmu, bukankah kamu paling benci? Jiang Luning, aku ingin membantumu bebas. Aku takut kamu terlalu lembut, takut kamu tertipu. Jiang Sensui, kamu benar-benar pandai berakting. Sekarang kamu berakting sampai kamu sendiri merasa ini nyata, ya? Aku hanya ingin menikah dengan Wang Chuan. Kamu tidak mati, aku hanya menakut-nakutimu. Bukankah kamu baik-baik saja? Wang Chuan, karena kamu masih ragu-ragu. Artinya kamu masih punya perasaan pada Luning, lebih baik. Tidak. Sejak pertama kali bertemu Xiao Sui, aku bersumpah. Aku akan selalu melindunginya, tidak akan berubah hati. Pasti karena aku pergi terlalu lama. Xiao Sui tidak merasa aman, jadi dia melakukan kesalahan.
Shen Wangchuan, kamu benar-benar setia. Kalau begitu aku akan mengabulkanmu besok pagi. Kita temui ayahmu, batalkan pertunangan. Kamu serius? Kamu rela melepasiku? Jangan terlalu menganggap dirimu penting di mataku. Kamu bukan apa-apa, besok jam 9 pagi, depan rumah Shen. Jangan-jangan kamu takut? Aku justru sangat mengharapkannya. Oh ya, Jiang Zhenshui, jangan lupa tutupi kebohonganmu. Kalau tidak, biar Wangchuanmu nanti. Setelah tahu kebenaran, dia akan memohon padaku, itu akan sangat memalukan. Apa yang kamu omongkan? Xiao Xiu, Jiang Luning, kenapa? Tidak mengangkat teleponku? Seharusnya aku langsung pergi ke rumah Jiang untuk mencarinya. Xiao Ju, kita harus rendah diri, itu keluarga Jiang. Kalau kamu bertindak gegabah, seluruh kota Yunxi akan tahu keberadaanmu. Nanti aku sendirian. Sayang. Iya, itu ibuku. Di mana dia? Saat ini tidak di Yunxi City. Sudah dipindahkan ke Binhai, tempat itu milik keluarga Huo. Sulit untuk menyelidiki lebih lanjut. Di kartu ini ada 3 juta. Bagaimanapun juga, tolong temukan ibuku, semakin cepat semakin baik. Diam-diam janjian dengan cowok ganteng, aku bisa sedih loh. Kamu kenapa di sini? Nagih utang, ada cewek yang utang 2 malam sama aku. Kalau nggak diawasi ketat. Gampang kabur. Huo Jin. Masa kekurangan cewek? Tapi aku cuma mau kamu. Didikan keluarga ketat. Aku harus pulang. Kalau pulang terlambat, bisa dipukuli. Sinyal HP sudah diblokir. Rekaman malam ini juga akan diatur. Malam ini Nona Jiang tidak pernah datang ke sini. Kamu ini siapa sih? Pemilik bar. Kamu membantuku seperti ini. Jangan-jangan sudah jatuh cinta padaku? Kalau iya, Sebaiknya jangan. Bisa terluka. kejam banget sih. Tapi aku nggak mau berutang budi, kamu sudah membantuku. Aku akan bayar kamu. Panas-pasan pakai syal buat apa? Urusi dirimu sendiri. Pikirkan bagaimana kamu akan menunjukkan tekadmu saat ayahmu datang. Pagi-pagi dipanggil ke sini buat apa? Ayah, aku ingin membatalkan pertunanganku dengan Jiang Luning. Menikahi Jiang Zhenshui? Mimpi. Yang bisa masuk keluarga Shen hanya Luning. Kalau kamu nggak menikahinya, aku cabut. Hack where is Shen Group? Ayah, kenapa? Kenapa harus menikahi orang yang tidak kucintai? Cinta atau tidak, itu nggak penting. Lihat dirimu, tidak berguna. Jangan pernah ungkit lagi hal ini di depanku. Jiang Luning, kamu main-main denganku ya? Kamu mau batalkan pertunangan lagi, kan? Ayahmu yang tidak setuju, bukan aku. Baik. Shen Wangchuan. Kamu gila. Lepaskan aku. Jangan macam-macam dengan aku. Bukankah ini yang kamu inginkan? Jangan pura-pura suci. Orang lain boleh, kenapa aku tidak? Shen Wangchuan. Kok kamu bisa berubah seperti ini? Aku jijik melihatmu. Yonggon Shok Pohom Denggongku. Kamu tahu apa? Sepertinya aku semakin tidak mengerti kamu. Dulu Shen Wangchuan yang lebih memilih mogok makan. Sepertinya sudah lama mati.
Apa katamu? Shen Wangchuan, jangan keras kepala. Setujulah pergi ke luar negeri. Aku akan menunggumu. Bagaimana kita tahu mereka tidak akan menyerah duluan kalau tidak bertahan sampai akhir? Aku sedang berjuang untuk mimpiku. Bagaimana kamu tahu semua ini? Aku yang bilang ke Xiao Sui. Hanya kami berdua yang tahu. Dia tidak mungkin memberitahumu. Tunggu, jelaskan apa maksudmu. Kalian sedang apa, Wang Chuan? Kamu jatuh cinta dengan Jiang Luning, ya? Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku tidak. Ini Jiang Luning, dia yang ingkar janji. Aku terlalu marah sampai kamu melihat kejadian tadi. Jiang Luning, jangan pergi. Ternyata kamu peduli padanya. Tidak, aku sudah janji akan menikahimu, pasti ku tepati. Kamu pindah dari keluarga Jiang, aku belikan villa. Benarkah? Kamu baik sekali padaku. Kakak, inilah rasanya dimanja. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Jiang Luning, kamu tidak boleh pergi. Aku mau kamu ikut dengan kami. Dasar kamu. Kalian mesra-mesraan, jajal aku ikut. Kalau kamu tidak bersalah, pasti cuma mau cari kesempatan. Ngadu ke ayahku lagi. Aku mau kamu ikut dengan kami. Jangan sampai ketahuan. Ikuti saja dulu sampai kita menemukan ibu. Dasar kalian norak. Baiklah, aku temani kalian. Ini adalah proyek paling eksklusif. Yang dibangun Grup Wo di kota Yunxi. Yang ini adalah unit premium. Lokasi paling langka dengan pemandangan terbaik. Ini sepertinya villa tempat Huo Jin membawaku sebelumnya. Ini adalah proyek properti yang dikembangkan oleh keluarga Huo. Hanya Xiao Sui yang pantas tinggal di sini. Setelah kamu pindah, pasti harus mengundangku untuk melihat-lihat. Wang Chuan bersikeras membeli tempat ini. Dia ingin memberikanku yang terbaik dalam segala hal. Kakak perempuanmu mana? Dia pasti melihat Shenzong sangat memanjakanmu. Lalu pergi ke sudut untuk bersedih. Kamu mengikutiku? Salah sangka. Aku di sini membantu teman menjual rumah. Temanmu itu anggota keluarga Huo dari Binhai? Kamu kenal keluarga Huo? Baru dengar. Huo Jin, apakah rumah di sini sangat mahal? Kamu mau? Aku belikan untukmu. Lihat wanita itu? Asalkan dia tidak bisa membeli, aku sudah senang. Itu mudah. Benarkah? Ada caranya, tapi aku tidak bisa membantumu gratis. Harus bayar sekaligus. Jiang Luning mana? Wang Chuan, cepat lihat. Aku suka satu villa. Lihat yang ini. Terutama sudut balkon ini, bisa melihat langsung. Terumbu karang dan garis langit kota, seolah dibuat khusus untukku. Kalau begitu ambil yang ini, kami mau. Baik Tuan Shen, tapi nilai rumah mewah ini melebihi 100 juta, kami perlu proses verifikasi aset. Tolong Tuan Shen tunjukkan bukti verifikasi aset. Aku. Dana itu belum ditransfer dari Shen Group. Maisaka? Jangan repot, biar aku saja. Keluarga Jiang adalah orang terkaya di kota Yunxi. Uang segini bisa dibelanjakan dengan mudah. Putri terkaya, Jiang Shensui. Kamu yakin bisa verifikasi aset? Anak haram, kamu yakin? Punya kualifikasi? Ayah Xiao Shui. Bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak ini? Sial, terlalu senang sampai lupa diri. Maksudku. Wang Chuan, bagaimanapun dia anak tunggal Shen Group, lagi pula aku. Tetap anggota keluarga Jiang, uang segini. Seharusnya tidak perlu verifikasi aset kan? Kalau begitu, aku akan tanya ke kantor pusat. Bisa tidak menghilangkan proses verifikasi aset? Xiao Sui, bukannya kamu dulu paling benci identitas keluarga Jiang? Kenapa sekarang agak berbeda? Aku lihat Paman Shen selalu tidak suka padaku. Khawatir aku tidak pantas untukmu. Xiao Sui, kamulah yang terbaik. Selain kamu, aku tidak mau siapa-siapa. Permisi, siapa Nona Jiang Luning? Aku. Bagus sekali, Nona Jiang. Jika Anda sudah tertarik dengan rumah ini, kami bisa menawarkan Anda tinggal gratis. Apa?
Maksudnya apa? Rumah ini, kami yang duluan lihat. Maaf, Nona Jiang. Villa ini adalah milik direktur kami. Selain dia, tidak akan dijual ke siapapun. Tidak mungkin. Kamu bahkan belum memverifikasi asetnya. Bisa jadi dia tidak punya uang sepeser pun. Apa kalian akan memberikannya secara gratis? Kantor pusat bilang, jika Nona Jiang bersedia tinggal di sini, Sairatnya terserah Nona Jiang. Villa keluarga Huo akan langsung diberikan padanya. Apa? Aku telah mengganggu orang yang salah? Dia jelas tahu. Kamu akan menggunakan villa ini untuk melamarku. Dia sengaja. Memle Kengku. Jiang Luning, sudah cukup belum? Orang ini pasti kamu suruh untuk berakting bersamamu, ya? Kamu tidak sebanding untuk menghabiskan banyak pikiran. Di mana kunci villanya? Aku akan tinggal di sini. Jiang Luning. Jangan terlalu senang dulu. Selamat ulang tahun. Jiang Luning, Ibu. Aku akan melewati ini. Tunggu aku. Jiang Luning. Kamu benar-benar menganggap ini rumahmu sendiri. Rumah ini diundang untukku tinggal, legal dan terang-terangan. Kamu datang untuk memberi selamat atas kepindahanku? Jiang Luning. Mereka memberimu rumah karena mengira kamu putri keluarga Jiang. Tapi kamu, sayangku, sama seperti si manis itu, tidak pantas tinggal di rumah sebaik ini. Aku sudah memperingatkanmu. Berani-beraninya kamu memukulku. Sebaiknya aku memotret ekspresimu ini dan memperlihatkannya dengan jelas kepada Shen Wangchuan. Lihat apakah dia mengenali wajahmu ini. Wang Chuan tidak akan percaya padamu. Dia tidak percaya padaku karena dia mengira kamu adalah Jiang yang dia lindungi 12 tahun lalu. Kamu pikir kamu bisa menipunya selamanya? Yang Luning. Kamu berani menikah dengan keluarga Shen? Kamu sudah lama membongkar. Identitasku masih berpura-pura suci di sini. Aku tidak ingin menikah dengan Shen Wangchuan karena aku sudah tidak memiliki perasaan padanya. Jiang Zhenshui, jika kamu ingin, aku menyerahkannya padamu. Maka carilah di mana ibuku disembunyikan. Temukan dia, aku akan segera pergi. Kamu serius? Apa yang kalian bicarakan? Hari apa hari ini? Semuanya berkumpul di sini. Wang Chuan, kenapa kamu datang? Hari ini ulang tahunmu, aku sudah memesan restoran, datang menjemputmu. Ulang tahunku? Jiang Luning, apakah kamu datang lagi untuk mengganggu Xiao Shui? Xiao Shui, kamu tidak apa-apa? Pasti aku melakukan sesuatu yang membuat kakak tidak senang. Tak kusangka kamu begitu lemah, sepertinya. 12 tahun lalu, kata-kata yang kamu ajarkan pada Jiang, sepertinya tidak ada satupun yang dia ingat. Terima kasih atas partisipasi kalian. Aku sudah cukup menonton sandiwara ini. Aku harus pergi. Kamu ulang tahun. Dia bilang terima kasih untuk apa? Kamu mau apa? Menculikmu. Huo Jin, kamu gila? Kamu tahu ini rumah siapa? Kamu pindah rumah baru, tentu memilih hari yang baik. Aku peringatkan kamu, Huo Jin, cepat turunkan aku. Jangan berisik, aku punya hadiah untukmu. Sampai. Ini, Selamat ulang tahun. bagaimana kamu tahu ulang tahunku? Kantor penjualan Villa Puncak Awan meminta tanggal lahir untuk didaftarkan. Kamu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kamu layak mendapatkannya. Kamu malam ini agak berbeda. Bukannya kamu takut aku kabur? Kalau begitu kuncilah aku dengan baik. Aku mau buka hadiah ulang tahunku. Kita berhenti sampai di sini. Kamu mau pergi? Bukankah ini yang kamu inginkan? Aku pergi. Kamu Jiang Zhenshui,
rintangan di antara kalian tidak akan ada lagi. Ini rumah sakit ibumu? Kenapa aku harus percaya kamu? Jangan sok suci setelah dapat keuntungan. Kalau bukan karena Wang Chuan. Saat aku menemukannya, dia sudah tidak bernyawa. Barang yang kamu minta sudah kuberikan. Di kartu ada 5 juta. Kamu dan ibumu jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kakak Ning, ibumu ada di. Rumah sakit umum puncak, kamar VIP. Kamu sudah mengeceknya? Selamat tinggal. Tunggu, Jiang Shenshue. Apakah dia benar-benar diakui oleh keluarga Jiang 12 tahun lalu? Kalau begitu tanyalah padanya, bukan padaku. Sekarang aku ingin dengar dari mulutmu. Shen Wangchuan, kamu selalu mendengarkan orang lain lebih baik. Kamu hanya akan berhati sendiri. Apakah kamu benar-benar mencintai Jiang Sensue? Tentu aku mencintainya. Aku mencintainya karena Apapun alasannya, karena kamu sudah membuat pilihan. Jangan bertele-tele lagi. tidak bisa. Kamu jelaskan dengan jelas padaku. Jiang Gangku. Apakah dia benar-benar Jiang Sensue? Kalian ngapain? Apa yang kalian tarik-tarikan? Luning bilang mau pulang. Tinggal beberapa hari, aku akan mengantarnya. Luning, benar begitu? Ya, Ayah, aku antar dia pulang dulu. Melihat kalian begitu akur, aku lega. Aku dengar kamu dan Luning kemarin pergi melihat rumah. Ayah, kamu menyelidikiku? Ah, aku juga ingin yang terbaik untukmu. Cepat-cepatlah menikahi Luning. Aku bisa cepat pensiun, nanti. Shen Group Bisecuser Padamu. aku pergi dulu. Luning, kamu pulang dulu beberapa hari juga bagus. Oh iya. Keluarga Huo dari Binhai memutus seseorang khusus untuk menghadiri pernikahan kalian. Itu adalah keluarga yang dengan satu hentakan kaki bisa mengguncang seluruh kota Yunxi. Dia mengutus orang ke keluarga Shen kita untuk menghadiri pernikahan. Ini menunjukkan betapa dia menghargai keluarga kita. Konon, dulu kepala keluarga Huo dan kakek memiliki hubungan yang sangat erat. Yang datang kali ini adalah pewaris muda keluarga Huo, Huo Yan. Huo Yan sangat misterius, tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Yang datang kali ini mungkin adalah cabang keluarga Huo. Meski begitu, ini tetap menunjukkan bahwa dia menghargai keluarga Shen kita. Keluarga Huo dari Binhai. Bukankah ini manajer penjualan di kantor penjualan? Huo Jin, Ini adalah tuan muda Huo Jin dari keluarga Huo Binhai. bagaimana bisa kamu? Wah, kedatangan Tuan Huo di pernikahan anak saya benar-benar mengharumkan keluarga Shen. Ini adalah anak saya, Wang Chuan. Ini adalah Nona Jiang. Hubungan kami tidak perlu diperkenalkan oleh orang lain, kan? Luning. Kamu kenal Tuan Huo? Tidak. Benar-benar tidak kenal. Sebelumnya, saya mengirim hadiah atas nama keluarga Huo. Untuk Nona Jiang. Tapi semuanya dikembalikan. Ada hal seperti itu? Jadi villa puncak itu adalah pemberianmu. Begitu rupanya. Keluarga Huo terlalu baik. Hahaha. Tuan Huo, Paman Shen, saya akan pulang ke keluarga Jiang dulu. Kebetulan, saya ingin mengunjungi bos Jiang dan istrinya di keluarga Jiang. Saya bisa mengantarkan Nona Jiang pulang. Kalau begitu, repotkan Tuan Huo. Tuan Huo, saya sudah menyiapkan jamuan makan malam penyambutan. Tolong berikan kami kehormatan. Tentu. Pernikahanmu dengan Luning tidak bisa ditunda lagi. Bulan ini juga, kami akan mengadakan pernikahan untuk kalian. Ayah. Huo Jin, jangan. Apa maksudmu sampai di sini? Antara kita, bukan sesuatu yang bisa kamu akhiri sesuka hati. Huo Jin, kamu adalah kepala keluarga Huo yang terhormat. Wanita seperti apa yang tidak kamu miliki? Mengapa harus mengejar-ngejar aku? Tapi aku hanya menginginkanmu. Aku tidak tahu apa yang kamu hindari.
Jiang Luning. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Tuan muda. Jiang Luning, kamu di dalam sana? Aku tidak mau. Sepertinya kamu lebih suka sensasi sembunyi-sembunyi ya. Jiang Luning, kamu di dalam sana kan? Jiang Luning, kamu sedang apa? Kamu turun sekarang juga. Harus kubuka pintu mobil supaya kamu turun? Jalan! Jiang Luning, kamu kembali. Wang Chuan, kamu mengkiraku? Kenapa tidak masuk? Jiang Luning, Kamu datang ke rumahku tapi tidak mencariku. Malahan memikirkan Jiang Luning. Shen Wang Chuan. Jangan-jangan karena keluarga Huo datang. Kamu benar-benar berniat menikahinya? keluarga Huo sudah datang. Jadi di mobil tadi. Bukan Huo Jin dan Jiang Luning? Shen Wang Chuan. Bahkan jika di mobil itu adalah Jiang Luning. Lalu apa? Bukannya kamu sudah tahu? Dia punya pria lain? Kamu sekarang seperti apa? Shen Wang Chuan. Jangan-jangan kamu sudah benar-benar jatuh cinta padanya? Tidak. Xiao Sue. Bagaimana mungkin aku mencintainya? Wanita yang tidak setia. Tidak. Kamu sekarang seperti suami yang cemburu. Lagi pula kalian akan menikah. Aku merelakan kalian. Aku mengundurkan diri saja. Xiao Sue, jangan pergi. Shen Wang Chuan. Kamu berjanji akan merawatku. Kamu bilang akan menikahiku. Apa kamu lupa waktu kecil? Bagaimana Jiang Luning memperlakukanku? Apa semua itu kamu lupakan? Xiao Sue, aku salah. Dia adalah orang yang baik. Selama 12 tahun. Aku malah. Karena beberapa kalimat Jiang Luning. Merigakanya. Sangga brengsek. Xiao Shui, pergilah padaku. Jiang Luning akan segera pergi. Begitu dia pergi, aku akan menikahimu. Jangan pergi. Huo Jin. Kamu sudah cukup bermain-main, kan? Aku tidak bermain-main. Aku selalu serius. Ya. Kenapa kamu bisa serius? Dari awal, kita hanya one night stand. Kita sama-sama setuju. Tapi kamu, yang pertama merusak aturan permainan. Apa maksudmu? Aku akan menikah. Kita berhenti sampai di sini. Aku tidak percaya. Dia hanya mencintai Jiang Zhensui. Di matanya dan hatinya, tidak ada kamu. Bersama dia, hanya akan membuatmu menderita. Lalu bagaimana? Aku mencintainya, itu sudah cukup. Kamu bohong. Kamu mencintaiku. Setiap malam kita tidur bersama. Napas kita, detak jantung kita. Setiap saat keringat kita bercampur. Aku bisa merasakan, kamu mencintaiku. Huo Jin. Tak kusangka kamu masih pemikir cinta, dari awal sampai akhir. Aku hanya memanfaatkanmu. Aku tidak mencintaimu. Jika awalnya tidak mencintaiku, lalu bagaimana setelahnya? Lalu kenapa setelahnya kamu terus-terusan tidur bersamaku? Untuk membalas dendam padanya. Untuk membangkitkan rasa posesifnya, membuatnya dengan rela menikahiku. Kamu mengerti sekarang? Kamu tidak ada sedikit pun, bahkan sekejap, pernah jatuh cinta padaku? Maaf. Jiang Luning. Kamu sangat kejam. Tapi aku tidak akan melepaskanmu. Di antara kita, kamu hanya milikku. Huo Jin, aku hanya milik diriku sendiri. Aku tidak milik siapapun. Aku tidak percaya. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, aku tidak akan bersamamu.
Pangeran muda, keluarga Shen mengadakan pesta penyambutan di Hotel Yunshi City. Cari tahu hubungan antara Jiang Luning dan keluarga Shen, semakin detail semakin baik. Antara kita, tidak ada akhir. Wang Chuan, ini kue yang kubuat. Kau bawa. Jiang Luning, kamu mau kemana? Shen Wang Chuan. Sebulan lagi, kita akan menikah. Ternyata kamu masih ingin menikah denganku. Makan lebih banyak kenari setelah menyebarkan kabar. Aku akan meninggalkan Yunshi City untuk meredakan opini publik. Ayahmu akan menyetujui kamu menikahi Jiang Shensui. Kamu benar-benar pergi? Tidak akan main-main lagi, kan? Kenapa? Kamu tidak tega melepas aku? Kamu, omong kosong. Aku hanya takut kamu benar-benar menempel padaku. Baiklah, aku kasih kamu waktu sebulan. You can't get Jiang Luning. Putri bangsawan, kenapa dia sedang merapikan barang di gudang? Jiang Luning, kamu licik sekali. Menggoda Shen Wang Chuan. Dan bahkan ingin langsung mengumumkan kabar pernikahan. Iri? Aku ajari kamu 2 trik. Jangan sombong. Ambil uang tapi tidak bekerja. Sepertinya kamu tidak peduli dengan nyawa ibumu. Kamu manis sekali, memukulku lagi. Mengingat kamu sudah membayar trik hari ini. Aku ajarkan gratis. Kamu. Sedang apa kamu? Memukul orang. Kamu mengganggu Xiao Sui lagi? Kalau berani, hadapi aku. Kenapa kamu memukul orang? Tidak lihat? Dia yang menyuruhku memukul. Wang Chuan, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Lain kali, jangan ganggu dia. Aku dengar kamu akan menikah. Itu hanya sandiwara. Dalam sebulan, dia akan meninggalkan Yunshi City. Nanti, pernikahan itu untuk kita. Jiang Luning, kamu tahu diri. Pasti jijik dengan pasangan bodoh ini. Tetap harus mencari cara untuk melihat keadaan ibu. Kenapa ada begitu banyak orang yang berjaga di depan kamar ibu? Bagaimana caranya masuk? Kamu istirahat yang cukup ya. Luning. Pasti akan menjadi menantu keluarga Shen. Nona, kamu baik-baik saja. Kamu sudah menikah? Mungkin kamu hamil? Aku akan mengantarmu ke bagian ginekologi untuk diperiksa. Wang Chuan. Luning bersamamu? Bersama. Oh iya, malam ini di Hotel Puncak. Acara penyambutan untuk keluarga Huo. Jangan sampai terlambat. Mungkin aku hanya sakit perut, dokter tidak perlu memberi obat. Nona Jiang, selamat. Anda hamil. Aku benar-benar hamil? Aku ternyata mengandung anak Huo Jin. Level hormon Anda saat ini agak tidak normal. Disarankan untuk tidak melakukan aktivitas berat di awal kehamilan. Ini akan lebih baik untuk bayi. Dokter, bagaimana caranya agar aku bisa dirawat di lantai atas rumah sakit? Kamar VIP, maaf sayang. Ibu hanya bisa menyusahkanmu sementara. Jiang Luning, malam ini di Hotel Puncak. Acara penyambutan, jangan sampai terlambat. Ayahku baru saja menelepon dan bertanya, apakah kita bersama? Jangan sampai ketahuan ya. Mengerti. Kedua keluarga kita akan terhormat. Tuan Hua. Terima kasih kepada keluarga Huo dari Binhai yang mengutus orang khusus untuk menghadiri pernikahan kedua keluarga kita. Mari kita semua bersulang untuk Tuan Huo. Luning, aku ingat kamu bisa minum sedikit alkohol. Hari ini adalah hari yang bahagia. Ganti minuman. Tidak, aku tidak enak badan.
tidak bisa minum alkohol. Baiklah, terserah. Ayo, mertua. Wang Chuan, persiapan pernikahan. Sudah bagaimana? Sesuai rencana. Kami berencana menikah bulan depan. Bagus. Kenapa bisa begitu tidak sopan? Aku tidak enak badan. Aku akan ke ruang istirahat dulu untuk ganti baju. Jiang Luning, kamu di dalam? Jiang Luning, ada apa? Kalau kamu tidak buka pintu, aku akan masuk paksa. Aku sudah lakukan semua yang kamu minta. Jangan main-main, kamu. Aku tidak akan berdebat denganmu. Kamu si manis. Ambil uang dan informasiku, cepat pergi dari kota Yunxi. Aku juga ingin pergi. Lebih baik kau berbuat baik sampai tuntas. Bawa ibuku keluar untukku. Bagaimana? Berani-beraninya kau memintaku. Akan kuajar kau baik-baik. Jiang Luning lagi-lagi. Mengganggu Xiao Shui. Aku ini putri tertua keluarga Jiang. Masa terus-terusan kau tindas? Jiang Luning, kau hilang. Aku akan laporkan ke ayah. Aku akan membuatmu menyesal. Kenapa Shen Wang Chuan sekarang? Tidak bisa melindungimu. Sekarang malah pakai ayahmu untuk menekanku? Jiang Luning, jangan terlalu sombong. Nanti setelah aku menikah masuk keluarga Shen, aku akan suruh ayahku mengusirmu dari keluarga Jiang. Membuat hidupmu lebih buruk dari si imut. Nanti setelah Shen Wang Chuan tahu, kau bukan orang yang dia tunggu-tunggu, menurutmu. Dia masih mau menikahimu? Setelah kau dan ibumu yang imut pergi dari sini, dia tidak akan pernah tahu kalau dia salah mencintai orang. Chuan. Wang Chuan. Jadi 12 tahun yang lalu. Orang yang kucintai memang bukan kau? Bukan begitu. Dengar penjelasanku. Jiang Sensui, kau benar-benar hebat. Membuatku berputar-putar. Jiang Luning, rupanya kaulah jangganku. Jiang, kenapa denganmu? Tidak apa-apa. Aku antar kau ke dokter pribadi. Tidak, aku harus pergi ke rumah sakit umum Yunding. Kondisi di sana tidak cukup baik. Aku harus pergi ke rumah sakit umum Yunding. Tuan Hua. Jiang adalah tunanganku. Kalau ke rumah sakit, akulah yang akan mengantarnya. Kau tidak berhak. Wang Chuan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan, jangan tegang, aku dokter. Ini rumah sakit apa? Rumah sakit umum Yunding. Kau, obat apa yang kau berikan padaku? Vitamin. Kau memang wanita Tuan Huo. Hamil tapi masih kuat sekali. Kau tahu aku hamil? Meremehkan siapa? Aku ini dokter top dunia. Bakat medis, Huo Shao terlalu rendah hati, cari aku untuk bantu. Mengobati obat afrodisiak saja sudah keterlaluan, sekarang kau malah mencurigaiku. Bahkan kehamilanmu pun, aku tidak bisa mendeteksinya. Aku tidak bermaksud begitu. Huo Jin, dia juga tahu? Dia tidak tahu, sekarang karena kau sudah sadar. Aku akan memberitahunya. Jika kau berani memberitahunya, aku akan bunuh diri di depanmu. Kenapa pingsan? Jia. Anemia. Ternyata anemia. Suntik dan obat harus segera diberikan. Ngapain diam saja? Berikan. Baik. Aku akan segera membuatkan obat. Biarkan aku masuk, aku ingin menemuinya. Shen Wang Chuan, Jangan sebut namanya. beberapa hal lebih baik dijelaskan. Kau hanya punya 10 menit. Jangan sebut dia. Kau siapa? 9 menit. Jiang. Panggil aku Jiang Luning. Aku tahu kau marah, aku salah, Jiang.
Semua karena Jiang Sensue, dia menyesatkanku. Sampai salah mengenali orang yang kucintai selalu kamu. Maafkan aku, kita bersama lagi, ya? Shen Wangchuan, aku mengizinkanmu masuk. Hanya ingin memberitahumu, rencana tidak berubah, aku tidak akan menikahimu. Soal urusanmu dengan Jiang Sensue, aku tidak tertarik. Aku tidak akan menikahinya, yang kucintai selalu kamu. Kaulah janggangku. Aku tidak mencintaimu, aku pernah berharap padamu. Tapi sejak kau pulang, hanya dengan sebuah gelang. Kau mengenal Jiang Sensue, adalah aku, saat itu aku sudah sadar. Itu Jiang Sensue. Jia sengaja berbohong. Shen Wangchuan, kau tidak pernah mengenaliku, jadi kau hanya mengenali benda. Bukan orangnya. Bukan begitu, Jiang. Berikan aku kesempatan lagi, bawa dia keluar. Lepaskan, aku belum selesai bicara. Jiang. Sepertinya, belum waktunya, aku sesak nafas. Sekarang terlihat lebih segar. Kamu, Dokter Sung bilang, kalau adiknya harus banyak istirahat. Aku temanin kamu istirahat. Tuan muda, ada masalah di kota Bin. Oke, aku segera kembali ke Binhai. mau pergi. Ada masalah di keluarga utama, harus aku pulang untuk menyelesaikannya. Berbahaya? Kamu peduli sama aku ya? Kalau mau pergi, pergi. Oke, kamu jadi pacarku, aku langsung pergi. Aku. Kasih aku waktu lagi. Akhirnya bukan langsung menolak aku. Berarti, aku masih ada kesempatan dong. Aku. Tunggu aku kembali, baru kasih jawabanmu. Orang ini aku serahkan ke kamu, kalau ada satu helai rambutnya yang hilang. Aku potong satu jarimu. Sudah menganggap diri sendiri sebagai pewaris keluarga Huo ya? Kenapa marah-marah sih? Dia cuma bercanda, jangan dipikirin. Tunggu aku kembali. Sudah tahu, masalahmu dengan Shen Wangchuan. Kamu sama sekali nggak cinta dia. Jangan pakai dia sebagai alasan. Qi Cheng, siapkan helikopter di atas rumah sakit. Kita kembali ke Binhai. Huo Jin, maaf, aku bohong lagi padamu. Lupakan aku. Dokter Song, tolong bantu aku. Aku mau masuk ke ruang perawatan khusus. Wang Chuan, kamu sudah kembali. Kamu masih di sini ngapain? Wang Chuan, kalau marah boleh pukul aku. Boleh marahin aku, tapi jangan jamin aku, oke? Jiang Zhenshui. Kamu bohongin aku belum cukup parah ya? Wang Chuan, apa Jiang Luning pura-pura kasihan lagi? Kamu cuma kasihan sama dia, sama aku baru cinta. Damn. Kalau bukan karena ngelihat muka Paman Jiang, aku udah nggak tahan tangan. Jangan muncul lagi di hadapanku. Shen Wang Chuan, kamu kan bilang mau nikah sama aku, mau cinta aku. Itu semua bukan untukmu. Itu karena aku menganggapmu sebagai dia. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Tapi aku hamil. Apa katamu? Aku hamil. Anaknya adalah milikmu. Shen Wang Chuan, kamu yang memaksaku. Apa yang kamu lakukan? Gugurkan Jia. Shen Wang Chuan, kamu masih manusia? Itu anakmu. Aku hanya mau anak dari Jiang Luning yang melahirkannya untukku. Shen Wang Chuan. Huo Jin hari ini kembali ke Binhai. Dia pergi. Kalau begitu aku bisa mencari Luning. Masih di sini ngapain? Berkemas dan pergi dari sini. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Jiang Luning. Aku sangat membencimu. Ibu, ini aku Luning. Kamu masih ingat aku? Luning. Ning Ning. Anakku.
Bagaimana kamu bisa sampai sini? Tidak, mereka tidak boleh menemukanmu. Kamu pergi, cepat pergi Ningning. Ibu. Siapa yang menyakitimu? Aku sendiri. Bahkan mati pun aku tidak akan menikah denganmu. Tidak. Apa yang aku inginkan, tidak peduli dengan cara apa. Aku akan dapatkan, Si Wei, putrimu. Mirip sekali denganmu, aku akan menikahinya juga. Kalian berdua, ibu dan anak, akan menjadi milikku. Jangan sakiti anakku. Kurung dia, jangan biarkan dia bunuh diri. Jangan dekati anakku, dasar brengsek. Ningning, ibu tidak berguna. Ini semua salah ibu. Ibu, jangan takut. Kita pergi dari sini bersama. Kalian mau pergi kemana? Dasar brengsek. Tangkap Jia, kurung Jia. Lepaskan kami. Lepaskan anakku. Kamu benar-benar lucu. Tao Shen Wang cuma tahu. Seperti apa dirimu? Bagaimana mungkin dia menginginkan ayah sepertimu? Mirip, sangat mirip dengan ibumu. Tidak hanya wajahnya yang mirip, sifatnya juga mirip. Jangan buang-buang tenaga, ibumu sudah aku. Aku sembunyikan. Di mana ibuku? Nikahi aku, maka kamu akan tahu. Shen Wang Chuan. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Apa kamu tahu apa yang ayahmu? Aku tahu. Kamu tahu. Asalkan kamu setuju menikahiku, aku akan membawamu dan ibumu ke luar negeri. Biarkan ayahku tidak akan pernah menemukanmu. Aku kira kamu dan ayahmu bukan tipe orang yang sama. Aku salah. Kamu lebih lucu darinya. Aku juga tidak punya pilihan, hanya dengan menikahimu. Aku bisa mewarisi Shen Group, aku baru bisa melindungimu. Aku tidak butuh perlindunganmu, ibuku. Aku akan cari sendiri. Ibumu gagal bunuh diri. Sekarang masih dalam keadaan koma. Dia sekarang tergantung pada ventilator, kamu tidak bisa sendirian. Chiang, nikahi aku. Adalah satu-satunya jalan keluarmu sekarang. Baik. Aku setuju. Mas kawin yang kuminta sudah siap. Ada masalah di kota Yunxi. Dr. Song, di mana orang yang kuserahkan padamu? Teleponmu akhirnya bisa dihubungi, tinggal 3 jam lagi. Pernikahan akan dimulai. Jiang Luning sedang hamil. Dia hamil. Bawa semua orang, siapkan helikopter, aku harus segera kembali ke Yunxi. Halo, teleponmu akhirnya bisa dihubungi, tinggal 3 jam lagi. Pernikahan akan dimulai. Jiang Luning sedang hamil. Halo. Ini seharusnya pernikahanku. Halo, aku bilang Jiang Luning. Hamil anakmu. Jiang Luning ternyata hamil. Jiang, kamu hari ini sangat cantik. Kapan aku bisa bertemu ibuku? Ibumu adalah mertuaku, tentu saja dia harus hadir di pernikahan kita. Kamu akan melihatnya saat upacara. Wang Chuan, kamu tidak bisa menikahinya. Siapa yang menyuruhmu datang? Aku tidak mengundangmu ke pernikahanku. Apa kamu tahu dia hamil? Apa yang kamu omongkan? Jiang Luning, berani tidak kamu bersumpah dengan nyawa ibumu bahwa kamu tidak hamil? Bagaimana kamu tahu? Wang Chuan, kamu tidak bisa menikahinya. Dia hanya mencari kamu untuk jadi bapak bayaran. Yang ada di perutku adalah anakmu. Kamu hamil? Jah, aku hamil, aku mengandung anak keluarga Shen. Pernikahan hari ini seharusnya milikku. Aku sudah bilang. Aku hanya mau anak yang dilahirkan oleh Jiang Luning. Apa yang kamu katakan? Dia mengandung anakmu. Penggavau, uzir Jia. Shannon Chuan, kamu tidak punya hati. Shannon Chuan,
Kamu akan menyesal. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku tahu kamu tidak tega, tidak apa-apa, setelah kita menikah. Aku akan membuatmu dengan rela menggugurkannya. Gila, Aku gila. Itu karena aku mencintaimu, kita bisa mulai lagi. Kamu ingin anak. Aku juga bisa memberimu. Shen Wangchuan. Terima kasih. Akhirnya aku bisa membencimu. Silakan pengantin wanita masuk. Fuan Shen Wangchuan, apakah Anda bersedia menikahi Nona Jiang Luning sebagai istri Anda? Shannon Chuan si imut ini. Aku bersedia, Nona Jiang Luning. Apakah Anda bersedia menikah dengan Fuan Shen Wangchuan menjadi istrinya? Nona Jiang, menikahlah denganku, baru aku bisa membantumu. Dia tidak mau. Mana mungkin istriku menikah dengan orang imut sepertimu? Kamu cuma anak buah keluarga Huo, berani-beraninya mencuri pengantin di kota Yunxi. Keluarkan dia dari sini. Berani-beraninya kau mengganggu pernikahan. Aku akan menuntut balas ke keluarga Huo. Sekarang keluarga Huo aku yang pegang kendali. Kamu ini siapa sebenarnya? Kepala keluarga Huo yang baru? Huyan. Selesai sudah. Kok bisa dia sih? Huo Jin. Di mana ibuku? Yang di kursi roda itu. Dia baik-baik saja. Sudah kuatur semuanya. Aku Aku sedang marah. Jangan bicara. Huo Jin, sebenarnya. Jiang Luning. Pertanyaanku waktu itu. Sudah kamu pertimbangkan? Ini jawabanmu? Ini Huo Jin. Dengar dulu aku. Aku cuma mau dengar yang jujur, Jiang Luning. Di hatimu, aku ini apa? Nggak tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa kamu nggak pernah sekalipun berpikir untuk mengandalkan aku? Iya, Apa dari awal, waktu aku pergi, kamu sudah berniat pergi? Sudah kurencanakan. iya, Dasar pembohong. maaf. Aku yang memanfaatkanmu. Terus kenapa nggak dimanfaatkan lagi? Sekarang aku kan kepala keluarga Huo. Nilai gunaku lebih besar kan? Kenapa nggak terus manfaatkan aku? Terus bohongi aku. Aku yang salah. Pukul atau marahin aku nggak bakal marah. Pukul kamu? Marahin kamu? Pertanyaan terakhir. Anak itu? Apa atas kemauanmu sendiri? Anak itu hadiah terindah dari Tuhan untukku. Oke. Kenapa nggak melawan? Mau menebus dosa? Aku yang berhutang padamu. Jiang Luning. Aku yang kalah. Kamu tidak bisa mencintaiku, dan tidak membutuhkanku. Tapi aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak akan ikut campur lagi dalam urusanmu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan.
Sayang. Sepertinya ibu kehilangan seseorang yang sangat mencintaiku. Hal yang terlalu menyilaukan, orang biasa tidak bisa memilikinya untuk waktu yang lama. Huo Jin, jika aku bisa secemerlang dirimu, mungkin aku akan punya keberanian untuk berdiri di sampingmu. Kamu juga datang ke kantor polisi. Hanya lewat. Kalau begitu aku pulang dulu. Kamu tinggal di mana? Setelah keluarga Shen runtuh, keluarga Jiang juga bangkrut, aset-asetnya disita. Aku sementara tinggal di hotel. Kamu tahu di mana villa itu? Jangan tinggal di hotel, tidak nyaman. Sudahlah. Kamu sudah terlalu banyak membantu kami. Kalau tidak mau tinggal, jual saja. Sebenarnya itu adalah hadiah pernikahan untukmu, kalau kamu tidak mau tinggal. Jual saja dan pindah ke rumah baru. Terima kasih. Setelah aku menemukan tempat baru, aku akan pindah. Sesuka kamu. Sayang, lihat. Ternyata memang tidak bisa mendekati hal yang terlalu menyilaukan. Mata akan perih. Apakah dia menangis? Bersamaku, bahkan sehelai rambut pun tidak pernah jatuh. Shen Chuan yang imut ini. Apa sih kelebihannya? Pemuda, markas keluarga Huo, mau pindah ke sini. Yunxi City lebih baik. Pindah apa? Tidak usah. Besok kembali ke Binhai. Ayo. Kamu. Jiang Luning, kamu sudah bangun. Tempat ini familiar tidak? Ini. Gudang tempat aku diculik 6 tahun lalu. Bagaimana rasanya kembali ke tempat ini 6 tahun lalu? Kamu seharusnya mati di sini, tapi kamu diselamatkan. Hidup 6 tahun lebih lama, hanya untuk menghalangi jalanku. Hari ini, tidak akan seberuntung itu. Ternyata 6 tahun lalu, orang yang menculikku adalah kamu. Aku? Siapa yang menyuruhmu memaksa seperti lalat? Terus memaksa Shen Chuan. Kalau bukan karena kamu kembali ke keluarga Jiang. Dia dan aku seharusnya jadi pasangan. Kamu yang seperti lalat, dari kecil suka menempel padaku. Merebut barang, merebut pria, merebut nyawa. Kamu pantas mendapatkannya. Ibumu sudah dimakan, kenapa masih menjambalakanmu? Seharusnya semua ini milikku. Ternyata orang yang selalu kamu ingin jadi adalah aku. Kepala keluarga, helikopter sudah siap. Bisa kembali ke Binhai kapan saja. Luning. Jiang Luning ada masalah. Segera panggil orang dari Binhai untuk mencarinya. Ya, aku memang ingin menjadi kamu. Kamu si pecundang, apa hakmu membuat Shen Chuan Centennial? Kamu si pecundang menggoda Jiang Heng. Membuatnya meninggalkan ibuku yang sedang hamil. Kamu bohong, aku akan membunuhmu. Tangkap dia. Lepaskan aku. Jiang Zhenshui, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Jiang Luning, berani kamu hamil dengan anak Shen Chuan? Aku akan membuatmu tidak bisa punya anak selamanya. Lakukan operasi pengangkatan rahim untuknya. Kamu gila, Jiang Zhenshui. Kamu juga hamil? Kamu tahu anak itu tidak bersalah. Aku tidak hamil. Kamu tahu kenapa aku? Kalau aku hamil,
Karena aku iri padamu. Kamu jelas-jelas tidak melakukan apa-apa, tapi bisa hamil. Dengan anak Shenong Chuan, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Lepaskan aku. Jangan sakiti anakku. Lepaskan aku. Dia terlalu kuat melawan. Aku tidak bisa melakukan operasi. Beri dia bius. Buat dia diam. Jiang Sensue. Lepaskan aku. Jika ada sesuatu pada anakku, keluarga Huo di Binhai tidak akan membiarkan kalian. Keluarga Huo? Apa hubunganmu dengan keluarga Huo? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sedang membohongimu. Ini tidak bisa. Keluarga Huo bukan lawanku. Aku pergi dulu. Kamu. Aku akan menelponnya sendiri. Jangan. Anak itu bukan milik Shen Wangchuan. Jiang Sensue, lepaskan aku. Jangan harap bisa membohongiku. Huo Jin, cepat selamatkan anak kita. Aku hampir tidak kuat. Zhang Luneng, Madla Kamu. Berani-beraninya kamu menyentuh sehelai rambutnya. Malam ini juga nyawamu akan kau tinggalkan. Huo Jin, tolong aku. Kalian yang menyakiti istriku. Tidak akan ada yang kubebaskan. Anak. Maafkan aku. Aku terlambat datang. Anak tidak akan apa-apa. Selama aku di sini, tidak ada yang boleh menyentuh kalian. Tuan, harap berhenti. Tidak boleh masuk ke sini. Dia mengalami pendarahan perut dan sedang hamil. Jika ibu dan anak ada masalah. Semua kalian jangan harap bisa pergi dengan selamat. Stabilkan detak jantung dulu, kendalikan pendarahan. Detak jantung hampir berhenti. Tidak boleh berhenti, kamu bukan orang yang mudah menyerah. Kamu harus bertahan. Siapa namamu? Namaku Jiang Jiang. Aku ingat sekarang. Paman Huoyan. 6 tahun lalu, aku tidak bisa melindungimu, kali ini. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawa, aku akan menyelamatkannya dari gerbang kematian. Membuatmu tidak bisa lepas dariku seumur hidup. Kamu sudah bangun. Anak. Dia baik-baik saja. Sangat kuat, seperti kamu. Sekarang baik-baik saja, di dalam perutmu. Sangat Anda, Shen Wangchuan ya. Anak ini. Aku juga mencintainya. Selama itu anakmu, aku mencintainya, aku tahu kamu tidak menyukaiku, sebenarnya aku berencana untuk perlahan-lahan mengejarmu. Tapi aku takut. Rasa sakit dan ketakutan kehilanganmu, aku tidak ingin mengalaminya lagi. Biarkan aku merawatmu dan anak. Boleh tidak? Bahkan jika anak ini bukan milikmu, kamu tetap mau mencintainya. Aku mau mencintai semua yang kamu cintai. Apa-apaan ini? Kamu sangat romantis, cuma skenarionya kurang tepat. Maksudnya apa? Jiang. Nona Jiang sudah hamil 3 bulan, bos. 3 bulan. Kepala keluarga Huo, menipu diri sendiri itu seperti apa? Rezania. Anak itu, milikku. Sebenarnya tadi aku sudah ingin. Ya. Aku mencintaimu. Kamu bilang apa? Aku mencintaimu.